Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang graf terapan dalam mata kuliah graf terapan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang kelompok kita. Kelompok kita terdiri dari 4 orang, terdiri dari 5 orang. Kebetulan ada 1 orang yang lagi sedang berhalangan hadir, yaitu atas nama Rudi Iswayudi. Yang pertama saya atas nama Maulana, yang kedua Arif Burhanuddin, yang ketiga Fikri Baihaqi, yang keempat atas nama Andika. Iya. Saya akan mulai masuk ke dalam materi. Dalam cerita ini kisah graf, sejarah graf. Dalam matematika dan ilmu komputer adalah objek pelajaran dalam teori graf. Dalam bahasa sehari-harinya adalah himpunan dari objek-objek yang dinamakan titik simpul atau sudut yang dihubungkan oleh penghubung yang dinamakan garis atau sisi. Sejarah graf. Graf bermula saat ahli matematika Swiss Leonhard Euler memecahkan suatu masalah jembatan Königsberg pada tahun 1736. Masalah jembatan Königsberg adalah teka-teki lama yang mengenai kemungkinan menemukan jalan setapak di 7 jembatan yang membentang di sebuah sungai bercabang yang melewati sebuah pulau, tapi tanpa melewati jembatan sebanyak 2 kali. Untuk Selanjutnya masuk ke jenis-jenis graf. Berdasarkan jumlah ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, graf ini tergolong 2 jenis. Yang pertama, graf sederhana. Graf sederhana yaitu graf yang tidak mengandung gelang atau sisi ganda. Yang kedua, graf tak sederhana. Graf tak sederhana adalah graf yang tidak mengandung sisi ganda atau sisi gelang. Nah, berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf, graf ini tergolong menjadi 2 jenis lagi. Yang pertama, graf berhingga. Graf berhingga adalah graf yang jumlah simpulnya n berhingga. Yang kedua, graf tak berhingga. Graf ini adalah graf yang jumlah simpulnya n tak berhingga. Disebut juga graf tak berhingga. Nah, selanjutnya berdasarkan orientasi arah pada sisi. Maka secara umum graf ini dibedakan menjadi 2 jenis lagi. Yang pertama, graf tak berarah. Graf ini adalah graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Graf berarah. Yang kedua, graf berarah. Graf ini adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Nah, selanjutnya Saya akan melanjutkan dari Arif. Saya akan menjelaskan tentang terminologi graf. Graf ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah ketetanggaan atau adjacent. Ketetanggaan adalah 2 buah simpul atau vertex dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung oleh sisi. Yang kedua adalah bersisian atau insidensi. Bersisian adalah untuk sembarang sisi E sama dengan VI, VJ dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VI. Yang ketiga adalah simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Dan yang keempat adalah graf kosong atau null graph atau empty graph. Graf kosong adalah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau disebut NN. Dengan kata lain, graf kosong adalah graf yang tidak memiliki sisi. Yang kelima adalah derajat atau degree. Adalah derajat suatu simpul, jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan graf sederhana khusus. Graf ini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah graf lengkap atau disebut juga complete graph. Yang kedua adalah graf lingkaran atau disebut juga cycle graph. Yang ketiga adalah graf teratur atau disebut juga regular graph. Yang keempat adalah graf teratur.
graf bipartit graph. Yang kelima adalah graf isomorphic graph. Yang keenam adalah graf planar atau disebut juga planar graph. Representasi graf terdapat dua, yaitu agensi list dan agensi matrix. Agensi list merupakan bentuk representasi dari seluruh sisi atau busur dalam suatu graf sebagai suatu senarai. Dalam agensi list itu terdapat A. list, B. dictionary, C. linked list. Agensi matrix adalah metrik persegi di mana sel AM menunjukkan bobot dari simpul I ke simpul J. Lintasan sirkuit dan Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali, sedangkan sirkuit Euler sirkuit yang melalui tiap sisi dalam graf tepat satu kali saja. Penyampaian materi dari kelompok 3. Bila ada kesalahan kata-kata atau kurang jelas dalam menyampaikan, mohon maaf. Iya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.